Salam Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai kapital. Sebelumnya, saya Hayuni Cahyo dengan NPM 2210038622058. Sebelum kita membahas tentang pendidikan sebagai kapital, kita akan mengulas sedikit materi apa saja yang akan kita bahas pada pendidikan sebagai kapital. Yang pertama, kita akan membahas pendidikan sebagai kapital manusia, pendidikan sebagai kapital sosial, pendidikan sebagai kapital budaya, dan pendidikan sebagai kapital simbolik. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas materi mengenai pendidikan sebagai kapital, kita harus mengetahui apa sih kapital itu. Kapital secara etimologis berasal dari kata kapital, yang akar katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu caput, artinya kepala. Pada abad 12 dan 13, kapital dipahami sebagai dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga uang pinjaman. Menurut Berger, tahun 1920, halaman 20. Menurut pandangan Karl Marx, sebagai perintis teori tentang kapital, kapital dikatakan sebagai surplus yang diperoleh oleh bourgeois atau kapitalis, orang-orang menengah ke atas, yang mengontrol cara produksi dalam sirkulasi komoditas barang dagangan dan uang dalam proses produksi dan konsumsi. Contohnya ada pada buku halaman 176. Nilai surplus sendiri dikatakan tambahan dari persyaratan kelangsungan hidup buruh dan pemulihan tenaga kerjanya kembali. Nah, di sini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pendidikan sebagai kapital manusia. Theodore Wieseltis dalam pidatonya Investment in Human Capital mengatakan bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai suatu kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai teori tentang kapital manusia. Yang pertama, ada Suryadi tahun 1999 pada halaman 52 sampai 53 dalam bukunya Pendidikan, Investasi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan. Kapital manusia menunjukkan pada tenaga kerja yang merupakan pemegang kapital atau capital holder, sebagaimana tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerja seseorang. Yang kedua ada Elinor Ostrom tahun 2000 pada halaman 175 mengatakan kapital manusia sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga ada Robert M. Z. Lawang, yaitu merumuskan kapital manusia sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua ada perkembangan teori kapital manusia. Ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya. Yang pertama ada Adam Smith, yang dipandang sebagai kapital adalah kemampuan dan keterampilan manusia itu sendiri yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sambil bekerja. Yang kedua ada Heinrich von Thunen, tingkat pelayanan manusia adalah hal yang terpenting dari aset nasional, tidak terlepas dari kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan. Yang ketiga, beberapa sosiologi membawa kapital manusia ke dalam bidang kajian sosiologi, yaitu melalui The American Occupational Structure, Peter M. Blau dan Otis Dowley Johnson
menyajikan suatu analisis sistematis tentang struktur pekerjaan, karena itu merupakan dasar utama bagi sistem stratifikasi masyarakat Amerika. Dalam hal ini, proses-proses mobilitas sosial satu generasi ke generasi berikutnya dan dari karir awal ke jenjang berikutnya dianggap mencerminkan dinamika struktur pekerjaan. Yang keempat, ada S. Suryadi menemukan beberapa kritik yang ditunjukkan pada teori kapital manusia dan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu pengaruh tidak langsung. Herbert Ginstein, pendidikan memang penting bagi tenaga kerja, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap produktivitas. Yang kedua, ada Keynesianisme. Evanberg, perluasan pendidikan hanya menyebabkan pasokan berlebih tenaga kerja terdidik dengan kualifikasi semakin besar karena sertifikasi pendidikan telah dilegitimasi atau disahkan sebagai syarat penting. Yang ketiga, ada screening. Davis, Kenneth Arrow, pendidikan hanya sebagai seleksi dan penentuan gaji pegawai. Yang keempat, regularitas atau keteraturan. Penemuan penelitian tentang kapital manusia tidak dapat digeneralisasi atau bergantung karakteristik segmen masyarakat, yaitu 2 segmen. Yang ketiga, ada kenapa pendidikan sebagai manusia itu diperlukan. Dari teori kapital manusia yang berkembang, dapat diperoleh pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya. Dapat diperoleh melalui pendidikan, baik itu formal, informal, dan non-formal. Pengakuan kepemilikan kapital manusia dapat diwujudkan dalam cara yang berbeda. Contohnya, yang formal itu kita akan mendapatkan ijazah, non-formal kita akan mendapatkan sertifikat, kalau informal kita akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Selanjutnya, materi mengenai pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual ataupun kelompok secara efisien dan efektif dalam kapital lainnya. Lalu ada kontroversi pemahaman kapital sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada Solomon tahun 1990 memiliki berbagai bentuk kebijakan dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas dan organisasi sosial yang dapat digunakan secara tepat. Yang kedua, ada Praktikno dan kawan-kawan tahun 2001 berdasarkan studi literatur menemukan 3 level bentuk kapital sosial, yaitu nilai, intuisi, dan mekanisme. Nilai atau simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik. Intuisi yaitu civic engagement, sosial, jaringan. Mekanisme yaitu kerjasama atau sinergi. Yang ketiga, ada Portes melihat perkataan dari Solomon dan Praktikno adalah sumber kapital itu sendiri, bukan kapital sosial. Konsep kapital sosial merujuk pada kemampuan individu untuk memobilisasi sumber langka terhadap permintaan sumber langka. Hadiah mengandung harapan resiprositas pada bentuk yang sama di masa yang datang. Yang ketiga, pendidikan sebagai kapital sosial, yaitu ada pendidikan formal dan informal.
Lalu ada pendidikan sebagai kapital budaya. Di sini ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya mengenai kapital budaya, yaitu yang pertama Mahar dan kawan-kawan tahun 2005 halaman 16. Sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi mencakup rentang luas properti seperti nilai, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Yang kedua ada Bourdieu. Menurut Richard Gottman tahun 2004 halaman 225, batasan kapital budaya sebagai berbagai pengetahuan yang sah. Yang ketiga ada Lurie tahun 1998 melihat Bourdieu membatasi kapital budaya sebagai kapital pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penaksiran nilai seperti misalnya apakah suatu karya termasuk seni atau bukan seni. Jadi bisa disimpulkan kapital budaya dapat didefinisikan sebagai kepemilikan kompetensi kultural tertentu atau seperangkat pengetahuan kultural yang menyediakan bentuk konsumsi kultural yang dibedakan secara khusus dan klasifikasi rumit dari barang-barang kultural simbolis. Lalu ada mengapa pendidikan sebagai kapital budaya? Dari definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan atau penaksiran nilai sopan santun, nilai malu, nilai kerja keras, kejujuran, kepercayaan, dan lainnya dibentuk, diperkuat, dan dipertahankan melalui pendidikan formal khususnya. Pendidikan membentuk kompetensi dan pengetahuan kultural seseorang. Kompetensi dan pengetahuan kultural tersebut memberikan seseorang preferensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam bahasa. Nilai, asumsiasi, model-model tentang keberhasilan dan kegagalan, cantik, jelek, indah, buruk, sehat, sakit, sopan, dan asal-asalan. Lalu ada pendidikan sebagai kapital simbolik. Di sini ada pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada Bourdieu tahun 1977 halaman 183. Kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamakan menghasilkan efeknya yang sangat panjang. Menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk kapital material yang adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Yang kedua ada Mahar dan kawan-kawan tahun 2005 halaman 16. Memahami prestise, status, dan otoritas sebagai kapital simbolik dari Bourdieu. Yang ketiga ada Jenkins tahun 2004 pada halaman 125 serta Richard dan Gottman tahun 2004 halaman 526. Kapital simbolik terwujud dalam prestise, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial. Yang keempat ada Le, memahami kapital simbolik dari Bourdieu sebagai kuantitas, metafosis, status, dan prestise yang berasal dari keterampilan mengatur simbol sosial. Jadi dapat disimpulkan, kapital simbolik merupakan kapital yang terwujud atas prestise, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial yang berasal dari keterampilan mengatur simbol sosial seseorang. Lalu ada mengapa pendidikan sebagai kapital simbolik. Yang pertama ada kemampuan mengatur simbol seseorang berbeda menurut prestise, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Kemampuan mengatur simbol tersebut tidak diperoleh sejak lahir, tetapi melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta reproduksi sosial lainnya seperti pendidikan informal dalam keluarga,
Keluarga kelas menengah atas diuntungkan dengan reproduksi sosial dalam keluarganya, sehingga kemampuan mengatur simbolnya lebih tajam dan kuat dibandingkan dengan kelas bawah. Yang kedua, kompetensi dalam meraih prestise, status, otoritas, dan kehormatan. Oleh karena itu, menguntungkan kelas menengah atas. Sebab pendidikan yang dimasuki oleh kelas menengah bawah ternyata habitus dari kelas menengah atas, sehingga kompetensi antara anggota kelas menengah atas dan kelas menengah bawah berjalan tidak seimbang. Kapital simbolik. Sebab itu melenggang. Jadi dapat disimpulkan dari diskusi di atas, pendidikan memiliki peranan penting sebagai agen sosialisasi terhadap semua kapital, baik itu kapital manusia, kapital sosial, kapital budaya, kapital simbolik. Selain sebagai agen sosialisasi, pendidikan juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya maupun kapital simbolik. Dengan demikian, pendidikan sebagai simpul dari pertemuan antara semua kapital yang ada. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih, Rahayu.